Shalom, Ibu, Bapa, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Sabtu 18 September 2021, kita masuk dalam pekan biasa ke-24. Dengan inspirasi hari ini, kita harus menabur benih, bukan menimbunnya. Bersama saya, Ibu Joyce dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mohon kepadamu, singkirkanlah segala sesuatu yang memisahkan kami dari Engkau, dan Engkau dari kami. Pergikanlah dari kami setiap kejahatan yang menghalangi jalan kami untuk melihat, mendengar, meraba, merasa, dan menyentuh-Mu. Lancarkanlah jalan kami, agar kami selalu bisa menghormati dan mengingat-Mu, sadar akan kehadiran-Mu, dan sejauh bisa menikmati-Mu. Itu semua yang kami minta dari-Mu bagi diri kami. Amin. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi setelah mendengar sabda itu, mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup,
sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapa, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang seorang penabur merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Dikisahkan bahwa benih yang ditaburkan jatuh ke 4 jenis tanah. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, namun benih di pinggir jalan itu diinjak orang dan dimakan habis oleh burung. Sebagian benih lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, di mana benih di tanah yang bertumbuh dengan cepat, tapi segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapat air. Sebagian benih jatuh di tengah semak duri, tetapi benih yang bertumbuh tengah semak duri terhimpit hingga mati dan tidak berbuah. Sebagian benih lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus sendirilah yang menjelaskan tentang perumpamaan ini kepada murid-muridnya sendiri, di mana maksud dari seorang penabur yang menaburkan benih adalah orang yang menaburkan firman Tuhan, dan benih yang jatuh ke tanah adalah firman yang masuk ke hati manusia. Sehingga sesungguhnya setiap jenis tanah melambangkan jenis hati yang berbeda-beda, yaitu di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah iblis yang merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya, namun ia tidak tahan pencobaan, dan dalam masa pencobaan ia murtad. Di tengah semak duri melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut, tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi, seperti kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Di tanah yang baik melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan mengerti atau menyambut firman tersebut dan menyimpannya di dalam hati dan mengeluarkan buah. Buah dalam perumpamaan Yesus melambangkan hasil dari kematangan dan kedewasaan spiritual. Ibu, Bapa, saudara-saudari yang terkasih, inilah gambaran respon-respon manusia ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Pastinya Tuhan mengharapkan hati kita dapat seperti tanah yang baik, yang dapat mengerti, menyambut, menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, dan akhirnya dapat berbuah di dalam keseharian hidup kita. Lalu bagaimana sesungguhnya dengan keadaan hati kita sekarang ini? Apakah betul-betul kita sudah memiliki hati yang baik ketika firman itu ditaburkan, atau justru sebaliknya? Marilah kita mulai saat ini belajar bersama-sama untuk mengatakan yang sejujurnya,
sehingga dapat mengevaluasi kualitas diri kita, karena Dialah Allah yang Maha Tahu, sekaligus yang melihat hati dan mau mengampuni semua dosa ketika kita jujur mengakui segala dosa kita di hadapan-Nya dan berbalik ke jalan yang benar. Dan biarlah kita terus memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, seturut dengan caranya, waktunya, dan kehendaknya. Ingatlah, jangan kita mempermainkan Allah, karena sesungguhnya ketika kita mencoba mempermainkannya, justru kitalah yang sedang diperalatnya. Ibu Bapa yang terkasih, untuk itu marilah kita sungguh-sungguh di dalam hal mengikutinya, sehingga semua yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan boleh menyenangkan hatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Bersama-Mu Tuhan, kami bergumul dengan berbagai keraguan. Kini takkan lagi kami biarkan diri kami tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan. Kami tangisi diri kami di hadirat kerahiman-Mu Tuhan, dan rahmat-Mu meluruskan kembali jalan kami. Kami buat hidup kami menari Tuhan, dengan tarian yang melenggangkan melodi keabadian. Menangislah bersama kami Tuhan, saat kami meragu. Menyanyilah bersama kami Tuhan, saat kami bergembira. Merataplah bersama kami Tuhan, saat kami gundah gulana. Dan menarilah bersama kami Tuhan, saat kami berada dalam hari kami yang terang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.